saya menjadi harus lebih belajar lagi, karena memang ada beberapa dalil yang disampaikan oleh Christian Prince itu bahkan belum saya dalami, belum saya pahami. Namun dengan dibuka CV, saya justru memahaminya. Saya justru lebih mengerti. Jadi di kesempatan ini makanya saya berterima kasih. Terima kasih kepada Christian Prince, para apologet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudariku, yang insya Allah pada kesempatan ini kita diberikan nikmat kesehatan, kelapangan waktu, serta kelimpahan rezeki, hidayah, dan petunjuknya. Kembali di Bang Abdoli Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tertarik dari sebuah video Christian Prince yang menyebutkan bahwa Islam itu meyakinkan. Tapi judulnya aja mungkin, tapi isinya agak lari daripada judul yang disampaikannya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Christian Prince, begitu juga dengan para apologet lainnya. Ada sebuah komentar di video kemarin, saya lupa siapa yang menyampaikannya. Ia menyampaikan, belajarlah dari musuhmu, kamu akan mengetahui kesalahanmu. Kita tidak mengambil filosofi ini karena mungkin kurang sesuai, namun bisa menjadi pembandingnya, bahwa dalam Islam belajar dari orang yang fajir itu akan mengokohkan imanmu. Jadi ketika kita menghadapi daripada tuduhan, tudingan, fitnah yang dilakukan oleh Christian Prince dengan menggunakan ayat, menggunakan dalil ayat, hadis, maka kita akan tahu kekurangan kita dalam berislam. Bukan Islamnya yang kurang, kitanya yang kurang dalam berislam. Kitanya yang kurang mempelajari Islam. Ini di sini saya bercerita tentang diri saya pribadi, di mana saya menjadi harus lebih belajar lagi, karena memang ada beberapa dalil yang disampaikan oleh Christian Prince itu bahkan belum saya dalami, belum saya pahami. Namun dengan dibuka CV, saya justru memahaminya. Saya justru lebih mengerti. Jadi di kesempatan ini makanya saya berterima kasih. Terima kasih kepada Christian Prince, para apologet. Ada yang dari luar negeri seperti Dr. James Smith, Dr. Bernie, Sam Simon, David Wood. Mereka udah pernah kita bahas dalam beberapa video. Itu yang dari luar negeri. Kalau yang dari dalam ada seperti saudara Gracia Pelo, saudara Deki Ngada, yang nggak ada namanya kemarin, tanpa ragi. Saya nggak tahu namanya, tapi saya ambil satu tuduhannya dan sudah kita bahas 3 dari Indonesia.
Sepertinya ada satu lagi, siapa kemarin ya, nanti kita buat di apa aja, di tampilannya aja nanti siapa beliau. Jadi secara pribadi saya tidak membenci mereka, justru berterima kasih kepada mereka. Tapi yang kita perselisihkan di sini adalah ucapan, perbuatannya, dan pemikirannya. Bagaimana bisa kita membenci seorang manusia, sesama makhluk ciptaan Allah, di mana Allah tidak menciptakan segala sesuatu ini dengan sia-sia. Ada hikmahnya. Nggak sia-sia Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari api neraka. Surat Al-Imran 191. Jadi semua yang diciptakan Allah itu ada hikmahnya, nggak ada yang sia-sia. Jika disebutkan Muslim terlalu mengumbar kata kafir, bahwa kalau kita kembalikan bahwa kata kafir sendiri itu disebutkan bahwa umat Islam menyebutkannya itu lebih kepada merujuk pada ucapan, perbuatan, dan pemikiran orang itu sehingga menjadikan ia kafir. Kan gak ada orang yang menyebutkan sahabatnya, tetangganya, meskipun lain agamanya, dengan sebutan, hei kafir kemari, hei kafir mari sama duduk. Kan gak ada. Karena kata kafir itu melekat kepada ucapan, perbuatan, dan pemikiran seorang orang. Karena bahkan seorang muslim sendiri itu juga bisa dikatakan kafir. Karena apa? Karena mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang bisa menjatuhkan diri mereka sama seperti perbuatan orang kafir. Seperti meninggalkan sholat. Namun tentu berlebihan jika sampai kita memvonis mereka kafir secara orangnya, menyebutnya kafir, karena memang Nabi melarang itu. Karena kita tidak tahu seperti apa di hari kemudian, kita tidak tahu hari esok itu seperti apa. Bisa aja dia bertaubat. Ini udah ada kita bahas di dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat. Di dalamnya ada termasuk hal-hal yang kita bahas ini. Jadi sebagian udah kita bahas di dalam. Kalaupun mau yang mendownload silahkan, mau bisa ada waktu baca-baca silahkan. Di web Hikmah 313 ketik aja, kalau memang di Google bisa diketik aja buku Jejak Perjalanan Akhirat, insyaallah kan langsung disampaikan ke alamat downloadnya. Di dalam ini ada kita tuliskan beberapa tentang hal itu. Oleh karena itu, jika dengan orangnya pun tidak membenci, apalagi dengan umat, agamanya, terlebih lagi kitabnya. Karena bagaimana kita
membenci suatu yang memang Allah udah turunkan, Allah yang ciptakan atas izin Allah. Termasuk agama Nasrani, agama Kristen ya, yang biasa kita kenal juga dengan nama agama Nasrani, yang bermakna sebenarnya itu adalah para penolong Allah. Itulah ikrar yang dinyatakan para sahabat Nabi Isa atau Yesus, yang menyebutkan bahwa dalam surat Ali Imran disebutkan, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, dalam ini Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang menjadi penolong-penolongku menegakkan agama Allah? Lalu para Hawariyun, sahabat-sahabat setia, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri, dalam hal ini Muslim. Jadi para sahabat Nabi Isa itu juga Muslim. Mereka disebut juga Nasrullah, Ansarullah. Kita garis bawahi, mereka juga Muslim. Karena memang agama para nabi itu adalah Islam. Gak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Memang ada yang memaknai bahwa Nasrani itu berasal dari nama daerahnya. Begitu juga umat Nasrani itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang beriman, ada yang zalim. Gak ada ubahnya dengan umat Islam sendiri. Di surat An-Nisa itu disebutkan, di surat An-Nisa 159, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, yaitu sebelum kematian Nabi Isa. Dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Ini berkaitan nanti dengan hadis yang akan kita sampaikan di terakhir aja nanti ya, tentang di akhir zaman. Jadi oleh karena itu gak heran kita jika dalam Al-Quran disebutkan juga di antara umat Nasrani juga termasuk penghuni surga. Jadi umat Islam itu nggak mengklaim surganya itu hanya milik sendiri, enggak. Ada juga umat yang lain. Di surat Al-Baqarah ayat 62 disebutkan, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang Sabi, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula bersedih hati. Ini jaminan dari Allah di surat Al-Baqarah. Gak ada kekhawatiran mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Kenapa? Ada jaminan pahala. Artinya ada surga yang memang disediakan Allah untuk mereka yang beriman, beramal, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, dan beramal soleh. Kita sebutkan tadi bahwa surga
umat Nabi Muhammad SAW itu 2/3 dari surga. Artinya sepertiga lainnya terbuka untuk yang lain. Jadi mungkin berbeda dengan agama lain yang mengklaim bahwa semua surga itu miliknya masing-masing. Umat Nabi Muhammad tidak mengklaim seperti itu. Oleh karena itu, nggak heran jika umat Nasrani itu disebutkan sebagai umat yang paling dekat dengan orang mukmin. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu, yaitu di antara orang-orang Nasrani, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Surat Al-Maidah 82. Tapi berkaitan dengan CP, saya pribadi agak ragu jika memang beliau itu seorang Nasrani ataupun Kristen. Ini sudah kita bahas dalam video sendiri. Bahkan saya menyebutkan yaitu malah dia termasuk daripada antikristus, Dajjal kalau dalam umat Islam. Ada videonya khusus sudah kita buatkan. Salah satu yang mengindikasikannya adalah dengan ia berani menyebutkan dalam akunnya bahwa dia Arabian Prophet, Arabian Prophetnya. Ini menegaskan bahwa dia termasuk Dajjal, yaitu nabi-nabi palsu. Dan itu sendiri ciri-ciri daripada akhir zaman. Tapi meskipun begitu, pintu kebenaran akan selalu terbuka bagi mereka yang mau menjemputnya. Sepanjang ia tidak menutup telinganya, tidak menutup hatinya, maka Allah akan bukakan pintu petunjuk dan hidayahnya. Dan kami adakan tutupan di hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, dan agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Ini di ayat 46. Lalu di Ali Imran 108 disebutkan, itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar, dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Jadi ketika kita tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk, jauh dari kebenaran, itu karena perbuatan kita sendiri. Tidaklah Allah menganiaya. Ini yang disebutkan daripada Christian Prince. Nggak ada. Kita sendiri yang menganiaya diri kita sendiri. Karena kita menafsirkan ayat Al-Quran, hadis, hanya dengan nafsu kita, dengan pemikiran kita semata, dengan logika kita. Kita tidak mempelajari ilmu Allah dengan ilmu Allah. Kita tidak mempelajari firman Allah dengan ilmu Allah. Kita tidak mempelajari Al-Quran dengan ilmu Al-Quran. Karena memang Allah tidak menganiaya kita,
maka tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk dihukum karena ucapan dan perbuatannya sendiri. Karena memang mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Di 182-nya itu disebutkan, azab yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Tuh, Al-Imran 182. Lalu bagaimana dengan Alkitab, yaitu Injil dan Taurat? Jelas dilahirkan dari keluarga yang Islam. Tentu dari kecil kita memang nggak pernah membuka Alkitab. Pernah ada memang tertinggal di rumah dulu Alkitab seseorang, yang itu ya memang dilarang oleh orang keluarga, oleh ibu dilarang. Ya wajarlah, jangankan Alkitab, Al-Qurannya sendiri kadang nggak dipegang, nggak dibaca kan itunya. Dan itulah penjagaan orang tua terhadap anak-anaknya. Namun seiring waktu, tentu membaca Alkitab itu juga bisa menjadi bagian untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran sendiri sudah memberikan rambunya. Karena Al-Quran itu memang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan kata membenarkan di sini, yang sesuai dibenarkan, yang salah juga dibenarkan. Kok bisa? Yang benar ya seperti sama ajarannya. Ada yang salah, berarti Al-Quran menjadi pembenarnya, pengkoreksinya. Karena Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Di Al-Imran disebutkan, Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Dan ini juga udah kita bahas, karena termasuk ini yang dituding Christian Prince. Kenapa Allah membiarkan Taurat dan Injil diubah katanya? Oleh karena itu, memang CP terkadang dalam bahasanya kadang terlalu kasar untuk fitnah dan tuduhannya. Namun apakah saya benci kepada CP secara pribadi atau agamanya? Enggak. Karena saya nggak tahu siapa CP, orangnya juga seperti apa nggak tahu, agama juga apa juga saya juga nggak tahu. Yang saya dengar adalah ucapannya dari YouTube-nya. Dan terlebih daripada tuduhan dan fitnahnya yang menyerang Islam, meskipun menggunakan ayat, tapi jauh daripada kebenaran yang dipahami oleh Islam sendiri, dan jauh daripada ilmu Al-Quran. Karena kunci dalam memahami Al-Quran adalah tidak ada pertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Tidak ada kontradiksi. Ini yang juga sering dibantah oleh Christian Prince. Namun sudah cukup banyak di playlist kita. Apa yang disebutkannya berkontradiksi, ternyata nggak ada kontradiksinya. Meskipun bagi kita yang baru belajar Islam, baru mengenal lebih mendalam tentang Islam ini, apalagi para ustadz-ustadz tentu akan lebih bisa menjelaskan dan memahamkannya lebih jelas. Hanya kadang kan beda-beda aja. Tentu tidak semua ustadz memahami semua hal. Ada yang berkonsentrasi dalam bidang bahasa, ada yang dalam usul fikih, ada yang khusus hadis. Beda-beda basicnya. Sehingga
menghadapi fitnah Christian Prince ini, ya tentu masing-masing mengambil apa yang bisa mereka lakukan untuk meluruskan, untuk membantah, untuk mengkanter apa yang menjadi fitnah daripada Christian Prince dan lainnya. Karena memang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ketika di medan perang kita tuh disuruh menebas pancung batang lehernya. Dan ini juga ayat sering dipergunakan bahwa Islam itu agama teroris. Bahwa ayat ini berkaitan dengan medan perang. Pancunglah batang leher mereka. Ini juga kadang disebutkan bahwa ayat Al-Qur'annya itu ayat yang mengajarkan kekerasan. Tapi dalam era sosial media sekarang, ayat ini masih berlaku pada kita. Kenapa? Karena ayat ini, maka pancunglah batang leher mereka. Pernahkah kita berpikir bahwa kenapa tidak dengan kalimat lain? Katakanlah seperti harakiri yang membunuh perut. Kenapa harus batang leher? Karena batang leher ini dekat dengan pemikiran, dengan otak kita, dengan pemikiran kita. Jadi dalam era sosial media sekarang disebutkan tadi di Al-Baqarah disebutkan bahwa fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Jadi ketika perang dalam sosial media ini, fitnah bertebaran atau apa, maka pancunglah batang leher mereka. Ya ini, patahkan argumen-argumen mereka. Jelaskan sebenar-benarnya tentang Al-Quran, hadis, dan Islam. Sehingga dengan sendirinya akan terbantahkan apa yang menjadi tuduhan dan fitnah mereka terhadap Islam. Ini tugas dan kewajiban muslim, menyampaikan yang benar. Dan itu kalaupun sekaligus kita memang menjawab fitnah-fitnah dari CP dan apapun seperti apologis ya namanya ya. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Masalah itu diterima, masalah itu tidak, itu urusan Allah. Karena Allah yang berhak untuk urusan hidayah, membuka pintu hati manusia. Dan dalam Islam sendiri itu tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Tuh. Sebenarnya sudah jelas mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Nampak. Tinggal tadi, siapa yang menutup matanya, siapa yang menutup sumbatan di telinganya? Allah. Kenapa? Karena kita sendiri yang menutup itu. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat, ucapan kita, perbuatan kita, serta apa yang dipikirkan kita, bahkan yang di hati kita, itu juga akan kita pertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Tidak ada penolong nanti di hari akhirat, tidak ada penolong selain Allah. Hanya Allah yang pelindung. Beliaulah penolong, dialah sebaik-baik pelindung. Balillahi maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan dialah sebaik-baik pelindung. Ini juga berkaitan dengan yang disampaikan saudara Deki yang menyebutkan bahwa umat Islam itu termasuk menyembah berhala
karena adanya perantaranya, intersection ketika nanti di akhirat. Surat Al-Baqarah, Ali Imran disebutkannya menjelma jadi sekawanan burung. Itu adalah pemberi syafaat ketika di hari kiamat. Karena ketika kita di dunia, kita membacanya, maka di hari akhirat dia akan menolong kita dari teriknya panas matahari ketika bumi datar. Matahari didekatkan, keringat kita membasahi dan menenggelamkan kita setinggi dengan dosa kita. Ada yang setinggi mata kaki, ada yang setinggi lutut, ada yang setinggi pinggang, dan ada pula yang setinggi hidung. Itu. Kali, kalaupun surat Al-Baqarah itu menjelma jadi kawanan buruk di hari kiamat, itu bukan sebagai perantara. Intersection yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah pemberi syafaat, karena makna aslinya memang syafaat, diterjemahkan dalam bahasa Inggris intersection, sedangkan di terjemahan Indonesia tetap mengikuti pemberi syafaat. Jadi karena memang tidak ada paksaan dalam beragama Islam, hidayah juga urusan Allah. Masuknya orang ke Islam itu lebih karena memang karena kemauannya sendiri, bukan karena dipaksa, karena kesadarannya sendiri. Dan dalam umat Islam sendiri, bahwa masalah banyak dan sedikit bukanlah masalah yang utama, tapi bagaimana takwa kita. Memang Nabi menyebutkan bahwa beliau paling gembira ketika di hari kiamat, ketika di Al-Kautsar, beliau bangga dengan umatnya yang banyak. Namun untuk kehidupan beragama, bahwa Nabi juga telah menyebutkan bahwa di akhir zaman nanti, ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia, maka tidak ada agama lain selain Islam. Ini disebutkan di Sunan Abu Daud nomor hadis 3766, bahwa Nabi SAW bersabda, ini dari riwayatnya Abu Hurairah, tidak ada nabi antara aku dan dia, maksudnya Isa, sesungguhnya kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, artinya nggak tinggi ataupun pendek, berkulit merah keputih-putihan, mengenakan kain berwarna kekuningan, seakan rambut kepala menetes meski tidak basah. Ia akan memerangi manusia atas nama Islam, mematahkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah atau pajak. Pada masanya Allah akan membinasakan semua agama selain Islam. Isa akan membunuh Dajjal dan akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu ia meninggal dan kaum muslimin mensyolatinya. Hadisnya sahih. Ini ketika di hari zaman. Jadi tugasnya umat Islam itu menyampaikan dakwah, syiarnya sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Jadi lengkap dalilnya. Jadi menjawab daripada para komentator, begitu juga dengan tudingan CV bahwa mudah-mudahan gak ada lagi yang menyebutkan nanti ini takia, bohong, penipu. Karena sudah disampaikan juga tadi dalilnya. Silakan kalau CP mau membantahnya. Dan berkaitan dengan takia, bohong yang sering disematkan terhadap umat Islam, karena ini kayaknya bahasan dari CP memang.
Mudah-mudahan ini nanti akan jadi bahasan tersendiri kita. CP secara khusus ada beberapa hal memang dalam penafsiran dia yang tidak utuh, bahkan tendensinya itu bisa menimbulkan rasa curiga antar sesama umat, bahkan terkesan mengadu domba antar umat beragama kita yang di Indonesia. Dan beberapa memang udah kita bahas. Insyaallah nanti beberapa di belakangnya akan kita bahas. Mudah-mudahan bisa kehidupan beragama kita bisa berjalan sama-sama baik, saling hormat menghormati, saling tenggang rasa. Ini aja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah saya mohon maaf pun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.